Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dan dikasihi Bunda Maria, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam doa Rosario Cenacle yang kita adakan setiap hari sejak tanggal 13 Mei sampai dengan 31 Mei. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas hari ulang tahun ke-14 Gerakan Imam Maria dan Puspita pada bulan Mei tahun 2020 ini. Banyak yang bertanya, apa itu doa Cenacle? Ada tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Itulah peristiwa Cenaculum, doa bersama Bunda Maria sebelum Hari Raya Pentakosta. Mau menghadirkan kembali saat ini doa bersama dengan Bunda Maria sebagai figur sentral dan pemersatu untuk menarik banyak para imam dan kaum beriman masuk dalam rangkulan Bunda Maria agar dihantar kepada keakraban dengan hati Yesus yang Maha Kudus untuk dapat hidup bersatu di dalam tubuh mistik Yesus sendiri, yaitu kita semua yang disebut gerejanya. Pada zaman sekarang ini, dunia penuh dengan dosa, kejahatan, kekerasan, kemurtatan, kesombongan, dan lain-lain yang pada akhirnya menolak kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-harinya. Hal ini dapat menghancurkan gereja Kristus. Untuk itulah Bunda Maria mau melindungi gerejanya, yaitu para imam dan kaum beriman, terhadap serangan-serangan setan dan kuasa kegelapan itu. Bunda Maria mengajak kita semua untuk menyerahkan diri kita, keluarga kita, kepada hatinya yang tak bernoda sebagai tempat pengungsian yang aman. Maka sambil berdoa rosario dan merenungkan peristiwa-peristiwa rosarionya, kita diminta mendengarkan pesan-pesan Bunda Maria yang disampaikan secara lokusi batin kepada imamnya Romo Don Stefano Gobbi yang ditulis dalam bukunya kepada para imam putra-putra terkasih Bunda Maria. Setelah kita mendengarkan pesan-pesan tersebut, maka tanggapan kita adalah menyerahkan diri kepada Bunda Maria dalam bentuk doa penyerahan kepada Bunda Maria. Kami kaum beriman juga selalu mendoakan para imam dalam setiap doa Cenacle yang diadakan. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai apa itu doa Rosario Cenacle. Pada hari ini tanggal 18 Mei, doa Cenacle akan dibawakan oleh Gerakan Imam Maria dari Paroki Santa Maria Annunziata Sidoarjo. Saudaraku yang terkasih, saat ini kita semua dapat memandang Tuhan Yesus dalam sakramen Maha Kudus di Kapel Adorasi Puspita lewat live streaming ini. Percayalah, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang. Dia sanggup melihat kita yang berada di rumah. Dia sanggup mendengarkan doa-doa kita ini. Maka marilah kita menyapa Tuhan Yesus
menyembahnya dan memujinya sambil bernyanyi lagu Kau Ku Sembah. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, marilah kita mulai doa Rosarius Cenakel ini dengan membuka buku doa Cenakel Gerakan Imam Maria halaman 21 nomor 3, doa sakramen. Kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Doa mohon kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Doa dari penampakan malaikat di Fatimah. Ya Allahku, aku percaya, aku menyembah, aku berharap, dan aku mencintaimu. Aku mohon pengampunanmu bagi mereka yang tidak percaya, tidak menyembah, tidak berharap, dan tidak mencintaimu. Ya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, aku menyembah Dikau dengan penuh hormat dan mempersembahkan tubuh termulia, darah, jiwa, dan keilahian Yesus Kristus yang hadir dalam semua tabernakel di seluruh dunia untuk membebaskan manusia dari kejahatan, penghinaan, kelalaian yang melukai hatinya. Dengan kebaikan yang tak terhingga dari hatinya yang Maha Kudus dan dari hati Maria yang tak bernoda, aku mohon pertobatan bagi orang-orang yang berdosa. Saudara-saudariku yang terkasih, pada kesempatan yang indah ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadat tobat dan pemeriksaan batin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, yang telah menciptakanku dan menebusku dengan darah suci Putra Tunggal-Mu, sudilah melihatku yang berlutut di kaki-Mu memohon pengampunan-Mu. Aku dengan tulus berniat untuk kembali kepadamu, sumber air kehidupan, untuk meninggalkan cara hidupku yang tidak baik, untuk meninggalkan lembah kekelaman di mana aku telah tersesat. Kendatipun saat ini aku tidak dapat menerima sakramen pengakuan dosa secara langsung di hadapan seorang imam, namun aku yakin bahwa Engkau tetap melimpahkan belas kasih dan kerahiman-Mu. Aku berhasrat untuk mengakukan dosa-dosaku dengan penuh ketulusan kepadamu. Oleh sebab itu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbingku, agar aku dapat memeriksa batinku dengan sungguh-sungguh. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita diundang untuk mengalami kemurahan hati Allah. Intisari Injil adalah belas kasih dan kerahiman Allah. Betapa tidak? Coba renungkan pertemuan yang mengharukan antara anak yang hilang dan Bapa yang penuh pengampunan. Atau gambaran domba yang hilang dan kemudian ditemukan lagi, lalu dipanggul oleh Sang Gembala dengan penuh sukacita. Kita diundang untuk mengalami pelukan Bapa, dan sukacita Gembala yang baik
harus dapat terlihat dalam diri kita masing-masing. Kapan saja kita mau mengaku dosa dan menerima rahmat pengampunan. Inisiatif datang dari Allah, namun manusia tetap punya peran dalam proses tersebut. Ia dipanggil untuk bekerja sama dengan inisiatif Allah itu. Ia diharapkan menanggapi tawaran pengampunan dan belas kasih-Nya yang tak terbatas. Tidak ada satupun yang dikerjakan Allah terjadi secara kebetulan. Seperti inilah kisah Zakius. Segala sesuatu yang terjadi padanya begitu menakjubkan. Seandainya saja Kristus tidak tiba-tiba melihat dia, mungkin ia tetap sebagai penonton saja yang melihat Tuhan berjalan menyusuri jalan-jalan Yeriko. Yesus akan lewat di depan dia saja dan tidak akan masuk ke dalam hidupnya. Tidak pernah terpikir oleh Zakius bahwa keingintahuannya yang telah mendorongnya untuk melakukan hal yang tidak biasa itu sebenarnya adalah sebuah kemurahan hati yang sudah mendahulunya lebih dahulu dan yang menarik dia serta akan mengubah dia dari kedalaman hatinya. Mari kita baca sejenak kisah tentang bagaimana Kristus bertindak seperti yang dilukiskan oleh Santo Lukas. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari terkasih, kita tidak pernah tahu seberapa dalamnya pandangan Kristus menusuk jiwa orang Yeriko itu. Tetapi kita tahu bahwa Kristus memandang setiap orang yang mengaku dosa seperti ia memandang Zakius. Bagi Zakius, dia pasti kaget ketika mendengar namanya dipanggil. Nama yang sering diucapkan dengan nada penghinaan oleh warga kota itu. Sekarang ia mendengar namanya diucapkan dengan nada yang lembut. Bukan saja dengan nada yang penuh kepercayaan, tetapi seakan-akan sudah lama mengenalnya dengan penuh persahabatan. Ya, Yesus berbicara kepada Zakius seperti sahabat lama yang meskipun terlupakan, namun tetap setia
dan yang masuk ke dalam hidup Sakius dengan kasih sayang yang lembut dan mau singgah ke rumah sahabat lama yang ditemukannya kembali itu. Cepatlah turun, karena hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kisah Sakius ini sangat indah. Kalau dilihat dari nada bahasanya, semuanya begitu pribadi dan penuh kasih. Bukan saja teksnya penuh dengan kemanusiaan, tetapi juga berisi sesuatu yang kukuh dan mendesak yang disuarakan Yesus sebagai orang yang mempersembahkan ungkapan kemurahan hati Allah. Ia berkata, "Aku harus tinggal di rumahmu." Karena Yesus mengikuti peta jalan penuh misteri yang sudah digambarkan Bapa, Yesus bertemu Sakius di jalan itu. Ia berhenti di dekatnya, seolah-olah perjumpaan itu telah direncanakan sejak awal. Meskipun semua orang membicarakan kejahatannya, rumah si pendosa itu akan menjadi tempat wahyu, adegan mujizat pengampunan kemurahan Allah. Memang, hal ini tidak akan terjadi jika Sakius tidak membebaskan hatinya dari egoisme dan dari cara-caranya yang tidak adil dan serakah. Tetapi kemurahan Allah telah datang kepadanya sebagai karunia yang berlimpah dan patut disyukuri. Kemurahan hati atau pengampunan itu telah mendahuluinya. Inilah yang terjadi pada setiap perjumpaan sakramen. Jangan berpikir bahwa si pendosalah yang sudah bekerja keras untuk mendapatkan pengampunan Allah dalam perjalanan pertobatannya. Sebaliknya, kemurahan Tuhanlah yang telah membuatnya berada dalam jalan pertobatannya itu. Kalau ia dibiarkan berusaha sendiri, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, dan ia memang tidak layak mendapatkan apa-apa. Sebelum manusia memulai berjalan menuju Allah, pengakuan dosa ialah kedatangan Allah di rumah sang pendosa. Pengampunan yang diberikan dalam sakramen rekonsiliasi merupakan suatu perjumpaan yang sungguh terjadi antara orang yang mengaku dosa dengan Allah, yang memulihkan ikatan persahabatan yang telah dihancurkan oleh dosa. Kebenaran hubungan ini meminta kita agar kita menyambut pelukan Allah yang penuh kemurahan, serta mampu mengalahkan semua halangan yang disebabkan oleh dosa. Inilah yang terjadi pada Sakius. Karena ia sadar bahwa sekarang ia diperlakukan sebagai putra, ia mulai berpikir dan bertindak sebagai seorang putra. Dan ini ditunjukkannya dengan menjumpai kembali saudara-saudarinya. Dengan pandangan Kristus yang penuh kasih, hati Sakius menjadi hangat dan bisa mengasihi sesamanya. Dari seseorang yang terasa terisolasi, yang membuatnya memperkaya dirinya sendiri tanpa peduli dengan apa yang harus diderita orang lain, ia menjadi orang yang mau berbagi. Ini diungkapkannya dengan mau membagi kekayaannya. Separuh dari kekayaanku akan kubagikan kepada orang miskin. Ketidakadilan yang dilakukannya kepada orang lain ditebus dengan
pengembalian 4 kali lipat. Jika aku telah mengambil milik orang lain, akan kuganti 4 kali lipat. Dan pada saat inilah kasih Allah mencapai tujuannya, dan tujuan keselamatan tercapai. Hari ini, keselamatan ada di rumah ini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana Sakius, kita pun sesungguhnya telah menerima kelimpahan rahmat dan kemurahan hati Allah. Kendati kita telah menerima rahmat-Nya yang berlimpah-limpah, namun kerap kali kita kurang mampu menanggapinya dengan sepenuh hati. Maka marilah kita meneliti batin kita masing-masing. Apakah saya sungguh-sungguh menjalankan ke-10 perintah Allah? Apakah saya sungguh percaya, mengandalkan Tuhan, dan mencintainya? Apakah saya pernah putus asa, membenci Tuhan karena penderitaan, atau karena Dia belum mendengarkan doa-doa saya? Apakah saya turut serta dalam praktek-praktek penyembahan berhala, misalnya jimat, ramalan nasib, paranormal, dan sebagainya? Apakah saya lalai dalam membantu sesama dengan murah hati dan tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan saya? Sebagai suami istri, apakah saya telah menjadi suami istri yang baik dan setia bagi pasanganku? Dan menjadi orang tua yang tidak melalaikan pendidikan iman bagi anak-anak? Sebagai anak, apakah saya pernah bersikap acuh tak acuh dan berlaku kasar terhadap orang yang lebih tua? Sebagai atasan, apakah saya pernah berlaku tidak adil atau tidak sungguh-sungguh melaksanakan kewajiban saya terhadap karyawan? Apakah saya pernah memiliki keinginan untuk membalas dendam, menyimpan permusuhan, kebencian dengan mereka yang pernah menyakiti saya? Pernahkah saya tidak sabar, marah, cemburu, kejam, sombong, dan iri hati? Pernahkah saya terlibat dalam praktek aborsi atau menyetujui eutanasia? Pernahkah saya mencuri atau menipu, memberi atau menerima suap, atau menjadi penyebab ketidakadilan sosial dan menjadi penyebab hancurnya kedamaian dalam masyarakat sekitar? Pernahkah saya berdusta, memfitnah, menuduh orang lain secara tidak adil, atau menyebarkan gosip, berita-berita bohong? Apakah saya pernah menceritakan kejelekan orang lain tanpa memiliki alasan yang cukup dan merusak nama baik orang lain? Pernahkah saya menikmati khayalan-khayalan cabul dan memiliki keinginan untuk menjalankannya? Apakah saya serakah atau iri hati terhadap milik orang lain? Apakah saya main judi karena kerakusan?
apakah saya sungguh-sungguh menjauhkan diri dari ketujuh dosa pokok, kesombongan, ketamakan, iri hati, kemarahan, percabulan, kerakusan, dan kemalasan? Dalam pelayanan, apakah saya sungguh-sungguh melayani sesama dengan tulus hati? Ketika saya dituduh melakukan hal-hal yang tidak saya lakukan, apakah saya langsung marah dan mulai memberi alasan, bahkan jika saya memang melakukannya sekalipun? Apakah saya sering melukai hati orang lain dengan penilaianku yang salah? Apakah saya sering menghakimi orang lain? Apakah saya ingin selalu dihargai dan dianggap baik? Apakah saya sering ingin lari dari tanggung jawab, kesulitan, dan semua yang tidak nyaman? Apakah saya gampang berkecil hati, patah semangat, dan ingin menyerah? Bila ada yang mengolok-olok, apakah saya berhenti berbuat baik? Ketika orang lain membutuhkan bantuan, apakah saya hanya menonton saja, tidak menunjukkan kasih dan kepedulian? Ketika saya mengalami penderitaan, apakah saya lebih banyak mengomel dan mengeluh daripada mempersembahkan penderitaan itu sebagai silih untuk pemulihan dosa-dosa saya? Saudara-saudari terkasih, kendati dosa kita banyak, kita yakin bahwa rahmat pengampunannya tetap dicurahkan secara berlimpah ketika kita menyesalinya dengan sungguh-sungguh. Maka marilah kita menyesalinya dengan sepenuh hati dengan mendoakan doa tobat. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudari terkasih, mengakhiri ibadat tobat dan pelitian batin ini, marilah kita tundukkan hati, kita memohon berkat Tuhan. Semoga sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Santa Perawan Maria dan semua orang kudus, segala kebaikan yang Engkau lakukan dan penderitaan yang Engkau tanggung, membawamu kepada kesembuhan dari dosa-dosa, pertambahan rahmat, dan pahala kehidupan kekal. Berkat Tuhan tercurah kepada kalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah. Marilah kita lanjutkan dengan berdoa Rosario yang pada hari ini tanggal 16 Mei hari Sabtu kita
merenungkan peristiwa gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, Untuk selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putera, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira pertama, Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Datangnya malaikat Tuhan kepada Maria. Kita merenungkan ya yang diucapkan oleh Bunda Maria, dan akibatnya ialah inkarnasi dari Sabda Allah.
Putra Allah menjadi manusia dalam rahim murni. Bunda Maria untuk konsekrasi kita kepada hati Maria. Kita mau belajar hanya dari hatinya yang murni. Demikian juga kita selalu mengatakan iya kepada kehendak Tuhan sebagaimana telah dinyatakan oleh Maria. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Demikian juga kita putra-putri yang kecil dan miskin mengatakan di hadapan Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya.
Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Oh sakramen yang maha kudus, oh sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira kedua. Kunjungan Bunda Maria kepada sepupunya Elisabet. Yohanes Pembaptis bergembira dalam rahim ibunya. Demikian juga dengan ibunya Elisabet, bergembira melihat Maria datang. Kegembiraan besar karena ibu Tuhan datang melawatnya. Maria bergembira di dalam Tuhan. Mari kita memohon iman yang kuat supaya Tuhan tinggal di tengah-tengah kita, dan kita memohon supaya kita bisa bergembira, berbahagia dalam iman, sehingga kita juga boleh menyanyi Kidung Maria Magnificat. Sampai kita juga boleh mengatakan, Tuhan telah memandang kerendahan hamba-Nya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil nanti sore. Dia yang telah merendahkan diri, telah ditinggikan oleh Tuhan. Mari kita memohon rahmat kerendahan hati kita kepada Bunda Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O Sakramen Maha Kudus, O Sakramen Ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagi-Mu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang ketiga. Kelahiran Yesus di goa yang miskin di Bethlehem. Dari Maria yang tetap perawan, mari kita memohon kemurnian pikiran dan tubuh. Kemurnian pikiran kita yang lebih murni, jiwa kita sekarang dicemari oleh dosa, dan apabila dosa itu dosa berat, maka kita tidak boleh datang untuk menerima Ekaristi. Kita harus lebih dahulu mengaku dosa-dosa berat kita. Mari kita memohon rahmat kepada Bunda Maria, agar kita tetap hidup dalam rahmat Tuhan, dan meminta darinya, supaya kita sanggup menghormati, mencintai, dan menyembah Ekaristi Kudus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira keempat. Yesus yang pada usia 40 hari dibawa dalam bait Allah di Yerusalem dan dipersembahkan pada Bapa. Kita sedang memandang anak Allah dalam bentuk anak kecil yang sedang dalam pelukan ibundanya Maria. Dia datang ke bait Allah untuk dipersembahkan di atas hati Bunda Maria tak bernoda kepada kehendak Bapa. Kita juga mohon kerendahan hati yang menjadikan kita anak kecil dan kita dipeluk oleh Bunda Maria, supaya kita juga dipersembahkan di atas hati tak bernoda Maria kepada kehendak Bapa. Pada tanggal 13 Mei 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada ketiga anak di Fatima dan meminta hal yang sama. Bunda Maria bertanya, "Maukah kamu menanggung segala penderitaan yang hendak dikirim Tuhan kepada kalian sebagai silih atas dosa yang menghujat Allah, dan itu demi pertobatan para pendosa?" Dan mereka menerima tawaran ini dengan rela menjadi korban demi keselamatan manusia. Mereka berkata, "Ya, kami menerima." Maka Bunda Maria menjawab, "Ya, kalau begitu kamu akan menderita banyak, dan tetap rahmat Tuhan akan lebih kuat meneguhkan kamu." Kita juga melalui konsekrasi kita mengambil Bunda Maria, supaya kita menjadi kecil dalam tangannya, supaya kita juga bisa dipersembahkan di altar hatinya kepada Bapa di surga, supaya kita juga boleh ambil bagian dalam salib Kristus
demi keselamatan orang berdosa. Kalau saudara menerima, memang saudara akan menderita. Namun, rahmat Tuhan jauh lebih besar dari penderitaan itu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O Sakramen Maha Kudus, O Sakramen Ilahi,
segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Peristiwa gembira yang kelima. Yesus diketemukan di dalam bait Allah. Kita memandang juga kerendahan hati Yesus yang taat kepada orang tuanya selama 30 tahun di Nazaret. Keluarga suci itu hidup dalam kesunyian dalam pekerjaan, kasih dan saling menghormati. Kita berdoa semoga banyak keluarga di sini menemukan kebahagiaan doa senakel ini dalam keluarga. Itulah yang dikemukakan oleh Bunda Maria dalam salah satu pesan pada tanggal 23 Juni 1987. Keluarga yang mengkonsekrasikan diri kepadaku, keluarga yang melakukan konsekrasi ini, akan menemukan kasih. Anak-anak akan diberkati sehingga mereka menemukan iman yang benar atau kembali pada iman yang benar. Mereka akan berkata dengan segala anugerah rohani dan jasmani. Dan keluarga-keluarga itu akan dilindungi pada saat pencobaan besar nanti. Marilah kita memohon agar semakin banyak doa senakel keluarga ini di paroki kita. Memohon kepada Bunda Maria rahmat supaya kita lebih berani mematikan televisi yang sering menjadi saluran sarana dalam tangan setan. Maka tiba saatnya di mana senakel-senakel keluarga ini akan menjadi lampu yang menyala dalam kegelapan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. O sakramen yang maha kudus, o sakramen ilahi, segala puji dan syukur setiap saat dipersembahkan bagimu. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Doa Salam Ya Ratu. Salam ya Ratu, Bunda yang berbelas kasih, hidup, hiburan, dan harapan kami. Kami semua memanjatkan permohonan. Kami amat susah, mengeluh, mengesah dalam lembah duka ini. Ya Ibunda, ya pelindung kami, limpahkanlah kasih sayang-Mu yang besar kepada kami. Dan Yesus, Putra-Mu yang terpuji itu, semoga Kau tunjukkan kepada kami. O Ratu, O Ibu, O Maria, Bunda Kristus, doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putra-Mu telah memperoleh bagi kami ganjaran kehidupan kekal melalui hidup, wafat, dan kebangkitannya. Kami mohon agar dengan merenungkan misteri Rosarius Suci Santa Perawan Maria, kami dapat menghayati maknanya dan memperoleh apa yang dijanjikan. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Doa bagi Bapa Suci. Sejalan dengan komitmen kita terhadap gerakan Imam Maria untuk persatuan dengan Bapa Suci, marilah kita berdoa untuk Bapa Suci. Semoga Tuhan melindungi, memberi kesejahteraan hidup, memberkati di bumi, dan menghindarkan beliau dari segala rencana jahat musuhnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bagi Bapa Suci Fransiskus, pimpinan tertinggi Gereja Universal, dan Bapa kita semua, damai, hidup dan keselamatan untuk selamanya.
Kristus jaya. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Bagi Bapak Suci Fransiskus, Bapak sekalian bangsa, damai dan kehidupan dan keselamatan kekal. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Masa yang jaya akan datang, damai Kristus akan datang. Dengan perantaraan hati Maria yang tak bernoda, kerajaan Allah akan datang. Kristus jaya, Kristus mulia, Kristus, Kristus Tuhan kita. Doa bagi pimpinan gerakan Imam Maria. Sebagai tanda persatuan kita dengan seluruh umat beriman yang bertanggung jawab di seluruh dunia, dan bersama almarhum Don Stefano Gobbi, serta pemimpin gerakan Imam Maria Internasional, Father Luca Pescatori, marilah kita berdoa dengan penuh cinta. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa bagi pengudusan para imam. Bapa terkasih, kami berdoa kepadamu. Lindungilah para imam gerejamu, sebab mereka itu milikmu. Biarlah hidup mereka terbakar lulu di atas altarmu yang suci, sebab mereka telah disucikan dan menyucikan diri bagimu saja. Lindungilah mereka, sebab mereka berada di tengah dunia, meskipun mereka bukan dari dunia ini. Masukkanlah mereka dalam lubuk hatimu, bila nikmat duniawi menggoda dan mengikat mereka. Lindungilah dan hiburlah mereka dalam saat-saat sepi, susah, derita, dan bila pengorbanan hidupnya tampak sia-sia. Ya Tuhan, tak seorang pun kecuali Engkau yang menjadi pemilik mereka yang sah. Dan walau mereka Kau beri panggilan ilahi, tetapi tetaplah mereka memiliki hati insani dengan segala kerapuhannya. Maka Bapa terkasih, lindungilah mereka bagaikan biji matamu, dan peliharalah mereka bagaikan hosti tanpa noda. Semoga setiap hari pikiran dan perbuatannya aman terjaga dan menjadi teladan indah bagi seluruh umat-Mu. Tuhan terkasih, sudilah memberkati mereka senantiasa. Terpujilah Engkau yang telah memanggil dan mengutus mereka. Terpujilah Engkau yang tetap mendampingi dan memampukan mereka. Ya hati kudus Imam Agung Yesus, kasihanilah mereka. Ya hati tersuci Maria, Ratu para imam, doakanlah mereka. Santo Yohanes Maria Vianney, doakanlah mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan pesan Bunda Maria. Untuk itu, marilah kita buka hati kita dan duduk diam mendengarkan. Pesan Bunda Maria pada hari ini diambil dari nomor 127 berjudul Pertempuranku. Putra-putraku terkasih, biarkanlah dirimu kutuntun. Pertempuranku sekarang sudah dimulai. Aku akan mulai menyerang jantung musuhku, dan aku akan bertindak khususnya di tempat musuhku merasa yakin telah menang. Ia telah berhasil mencobai kamu dengan kesombongan. Ia telah berusaha mengatur segala sesuatu dengan cara yang paling licik. Ia telah mencondongkan kepada rancangannya setiap sektor ilmu pengetahuan dan teknik, sambil mengatur segala sesuatu untuk pemberontakan melawan Allah. Sebagian besar dari umat manusia sekarang ada dalam genggamannya. Dengan tipu muslihatnya, ia telah berhasil menarik para ilmuwan, seniman, ahli filsafat, para pakar, dan orang-orang yang berkuasa. Karena terpikat olehnya, sekarang mereka telah menundukkan diri untuk melayani Dia, bertindak tanpa Allah dan melawan Allah. Tetapi inilah titik lemahnya. Aku akan menyerang dia dengan menggunakan kekuatan orang-orang kecil, miskin, rendah, dan lemah. Aku, hamba Tuhan yang hina ini, akan menempatkan diriku pada kepala pasukan besar yang terdiri atas orang-orang kecil untuk menyerang benteng yang dijaga oleh kesombongan. Yang ku minta dari semua putraku hanyalah agar mereka menyerahkan diri kepada hatiku yang tak bernoda dan membiarkan diri ku kuasai. Dengan demikian, aku sendirilah yang akan bertindak dalam diri mereka. Dan lewat mereka, kemenanganku sudah dimulai. Bahkan di dalam gerejaku, setan tampaknya telah berhasil mengalahkan segala sesuatu. Ia merasa aman karena ia telah berhasil memperdaya kamu dan menyesatkan kamu. Dengan kesesatan yang telah merajalela di mana-mana dan bahkan dimaklumkan oleh banyak putra imamku yang malang. Dengan ketidaksetiaan yang dikenakan sebagai budaya dan modernisasi, dengan dalih untuk membuat evangelisasi lebih up to date dan mudah diterima. Dengan demikian, Injil yang diwartakan sejumlah orang sekarang ini bukan lagi Injil putraku Yesus. Dengan dosa yang semakin banyak dilakukan dan dibenarkan, seringkali justru kehidupan para imam dan kaum religius
yang menjadi jamban kenajisan. Atas gereja ini yang tampaknya hampir tenggelam, setan ingin berkuasa sebagai pemenang mutlak. Aku akan menyerang dia tepat pada jantungnya dengan membalikkan kemenangannya menjadi pangkal kemenangan hatiku yang tak bernoda. Aku akan memanfaatkan kegelapan yang telah disebarkannya kemana-mana untuk memilih jiwa-jiwa dari putra-putraku yang paling kecil. Dan aku akan memberikan terangku sendiri kepada mereka. Dengan demikian, setiap orang akan dituntun justru oleh kegelapan ini untuk mencari keselamatan dalam terang yang muncul dari hatiku yang tak bernoda. Dan semua kemenangan musuhku hanya akan menjadi dadaan untuk membantu banyak jiwa mencari perlindungan dalam hati keibuanku. Aku akan memanggil imam-imamku untuk memberi kesaksian tentang iman mereka, bahkan sampai ke titik heroisme. Dengan teladan mereka akan membantu jiwa anak-anak mungilku yang tersesat untuk kembali ke jalan kesetiaan. Aku akan mengantar putra-putraku terkasih kepada kekudusan sejati, sehingga lewat mereka sekali lagi pemulihan dapat dilakukan terhadap segala dosa dunia. Dengan demikian, masih ada kemungkinan menyelamatkan banyak anakku. Itulah sebabnya sekarang setan sangat takut terhadapku. Tetapi sekarang aku mulai bergerak dengan pasukan yang beranggotakan anak-anak kecilku. Tidak ada sesuatu pun yang akan mampu menghentikan aku sampai kemenanganku sempurna dalam segala segi. Dengan demikian, tepat pada saat segala sesuatu tampaknya akan musnah, penyelenggaraan ilahi akan mewujudkan kemenangan hatiku yang tak bernoda di dunia. Putra-putri Maria yang terkasih, izinkan saya membacakan refleksi iman yang sudah ditulis oleh Romo Ari Pawarta dari pesan Bunda Maria 18 Mei 1977 yang baru saja kita dengarkan. Ada 4 tipu muslihat setan. Tipu muslihat setan pertama adalah kesombongan. Bunda Surgawi telah melakukan pertempuran melawan si musuh, yaitu setan atau iblis. Menurut Bunda Surgawi, ini adalah sebuah pertempuran yang menentukan dan sudah digariskan untuk menang. Setan telah melakukan aksinya dalam diri manusia, bahkan telah berhasil memimpin manusia menempuh jalan kesombongan. Bunda Surgawi berkata, ia, yaitu setan, telah berhasil mencobai kamu dengan kesombongan. Kesombongan, kecongkaan, kepongahan,
tinggi hati bukan hanya merupakan sifat manusia, tetapi juga bisa merupakan hasil karya setan. Kesombongan manusia pada level yang paling tinggi ialah merasa dirinya berhak untuk menentukan segala-galanya, sehingga ia menganggap tidak perlu lagi campur tangan Allah. Ia hidup dan bertindak tanpa Allah. Hidup seolah-olah Allah itu tidak ada. Kalau orang beriman seperti Santa Teresa dari Avila berkata, Allah saja cukup. Manusia yang sombong berkata, aku saja cukup. Allah tidak perlu lagi. Inilah ateisme praktis yang telah menyebarkan kemana-mana. Egosentrisme, hidup yang berpusat pada diri sendiri. Ateisme praktis telah menjerumuskan manusia untuk membangun peradaban tanpa Allah, untuk berkembang tanpa Allah, untuk menempatkan diri sendiri sebagai Allah. Allah dieliminasi dari hidupnya. Dalam pesan yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 1979, Bunda Surgawi menegaskan, musuh Allah yang sesungguhnya adalah mereka yang sengaja menempatkan diri sebagai lawan Allah untuk menjerumuskan seluruh umat manusia agar hidup tanpa Allah. Mereka inilah yang sedang terus-menerus menganiaya gereja. Mereka ini adalah orang-orang sombong yang telah direkrut atau dipakai setan untuk menjerumuskan gereja yang menempuh jalan kerendahan hati dan jalan kepercayaan. Tipu muslihat setan yang kedua, kesesatan. Setan telah menjerumuskan manusia agar meninggalkan jalan kepercayaan dan menempuh jalan kesesatan, sehingga tidak sampai pada tujuan sejati manusia, yakni kekudusan atau keselamatan. De facto, kesesatan telah merajalela di mana-mana. Demikianlah kata Bunda Surgawi. Merajalela kesesatan yang menyeret banyak orang meninggalkan iman yang benar dan disebarluaskan sekte-sekte yang menyeret banyak anak gereja. Bunda Surgawi mengingatkan bahwa banyak anak gereja yang telah dijerumuskan oleh setan untuk meninggalkan gereja Katolik karena terseret ke tengah lautan dunia yang ganas oleh gelombang sekte-sekte. Lihatlah betapa kesesatan telah melanda seluruh gereja, yakni kesesatan yang menjerumuskan kepada hilangnya iman yang benar, kata Bunda Surgawi. Iman yang benar artinya iman yang diterima dan dihayati dalam gereja yang didirikan oleh Kristus. Dan kata Bunda Surgawi, gereja yang didirikan oleh Kristus adalah satu dan hanya satu. Itulah
gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik yang didasarkan pada Petrus. Dalam Katekismus Gereja Katolik dikatakan bahwa yang Yesus Kristus kehendaki pengakuan iman yang benar dan utuh, kehidupan sakramental yang lengkap, dan tugas pelayanan yang tertapis dalam suksesi apostolik. Jadi, unsur pengakuan iman, sakramen-sakramen, dan kepemimpinan gerejawi, serta persekutuan merupakan ciri-ciri dari iman yang benar. Tipu muslihat setan yang ketiga, ketidaksetiaan. Setan bisa mempengaruhi umat beriman untuk beralih dari jalan kesetiaan ke jalan ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan bisa terjadi dalam banyak hal. Dalam hal panggilan hidup, berkeluarga, membiara, dalam hal panggilan hidup beriman, dengan cara meninggalkan Yesus dan gerejanya. Bunda Surgawi mengingatkan bahwa ketidaksetiaan juga bisa melanda para imam dan kaum beriman dalam bentuk ketidaksetiaan untuk membuka kitab suci atau Injil karena alasan budaya baru zaman now, lebih up to date dan modernisasi, sehingga lebih praktis menggunakan aplikasi saja. Namanya pun bukan lagi membaca kitab suci, karena yang dibuka bukan lagi kitab atau buku. Itulah sebabnya Bunda Surgawi berpesan, kamu harus setia kepada Injilnya dan Yesus. Lebih dari itu, ketidaksetiaan untuk hening dan merenungkan sabda Tuhan juga bisa terungkap dalam bentuk tafsiran Injil melulu secara manusiawi. Suatu tafsiran yang cenderung mengabaikan campur tangan adikodrati apapun. Suatu tafsiran secara dangkal dan remeh. Akibatnya, iman banyak orang telah menjadi padam dan kesalahan-kesalahan berat makin merajalela di seluruh gereja. Ketidaksetiaan umat beriman juga bisa tampak. Orang tidak lagi pergi ke gereja pada hari Minggu yang adalah hari Tuhan. Hari Tuhan semakin hari semakin tidak dihormati, kata Bunda Surgawi. Dalam pesan yang disampaikan pada tanggal 3 Desember 1986, Bunda Surgawi menegaskan ketidaksetiaan telah menyusup ke dalam hidup banyak anak-anak gereja yang tidak lagi mengikuti perintah-perintah Allah dan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yesus dan Injilnya. Dengan demikian, mereka menempuh jalan yang salah, yakni jalan kejahatan dan dosa. Tipu muslihat setan yang keempat, dosa.
Bunda Surgawi mengingatkan bahwa tipu muslihat setan, si musuh itu, memperdaya manusia untuk beralih dari jalan doa ke jalan dosa. Hal ini kian ngetren karena semakin banyak dilakukan dan dibenarkan. Dalam pesan yang disampaikan pada tanggal 3 Desember 1986, Bunda Surgawi juga mengingatkan dosa tidak lagi dipandang sebagai kejahatan. Seringkali bahkan diberi pembenaran kepada dosa-dosa yang paling berat melawan alam, seperti misalnya aborsi dan homoseksualitas. Dosa-dosa tidak lagi diakukan. Jalan pertobatan adalah solusinya. Doa penyerahan kepada hati Ibu Maria yang tak bernoda. Perawan Fatima, Bunda yang penuh belas kasih, Ratu surga dan bumi, perlindungan orang berdosa, kami yang bergabung dalam gerakan Maria, menyerahkan diri secara khusus kepada hatimu yang tak bernoda. Dengan doa penyerahan ini, kami bermaksud untuk hidup bersamamu dan melalui dikau melakukan kewajiban yang kami terima dari janji pembaptisan kami. Selanjutnya, kami berjanji untuk sungguh mengusahakan pertobatan batin yang amat dituntut oleh Injil, suatu pertobatan yang akan membebaskan kami dari setiap keterlibatan diri dan mudahnya berkompromi dengan dunia, hingga seperti Engkau, kami hanya bersedia melakukan kehendak Bapa. Kepadamu, kami ingin mempersembahkan hidup Kristiani dan panggilan kami. Dengan demikian, Engkau dapat menggunakan diri kami dalam rangka penyelamatan pada saat-saat yang menentukan bagi dunia sekarang ini. Kami berjanji akan hidup menurut yang Engkau inginkan, terutama yang berkenaan dengan pembaruan kehidupan doa dan silih kami, terlibat secara sungguh dalam perayaan Ekaristi dan kerasulan, berdoa rosario setiap hari, dan sikap hidup yang cermat sesuai dengan Injil yang bagi semua orang merupakan contoh ketaatan terhadap hukum Allah dan penghayatan keutamaan Kristiani, terutama dalam hal kemurnian. Kami berjanji kepadamu untuk bersatu dengan Bapa Suci, tahta pimpinan gereja dan imam kami, dan dengan demikian membangun benteng terhadap usaha penolakan akan wewenang mengajar yang mengancam dasar gereja yang paling hakiki. Di bawah perlindunganmu, kami ingin menjadi rasul dalam kesatuan doa yang amat diperlukan ini, dan demi cinta kepada Bapa Suci. Bagi beliau, kami memohonkan perlindungan yang khusus. Akhirnya, kami berjanji untuk membawa sebanyak mungkin jiwa yang kami jumpai dan kenal, supaya membaharui penyerahan kepadamu. Kami prihatin akan penyangkalan atas keberadaan Allah yang telah menyebabkan kehancuran iman sejumlah besar umat beriman. Penodaan telah mencemari bait Allah yang suci. Gelombang kejahatan dan dosa makin menyebar luas di seluruh dunia. Dengan penuh kepercayaan, kami berpaling kepadamu, ya Bunda Kristus, Tuhan dan Allah kami, dan Bunda kami yang kuasa dan berbelas kasih. Pada hari ini, kami kembali memohon dan menanti darimu penyelamatan bagi semua anak-Mu,
Ya perawan Maria yang baik dan penuh kasih. Amin. Ave Maria yang tak bernoda, Ave Maria yang penuh kasih, Engkaulah terang bagi putra-putrimu di dunia. Engkaulah jalan bagi putra-putrimu di dunia. Kami umat berserah kepadamu kami dikuduskan. Jagalah kami dalam cinta-Mu, dekaplah kami ke dalam hati-Mu, buatlah kami, bentuklah kami, serupa dengan Yesus Putra-Mu. Bila saat ajal kami tiba, bila saat ajal kami tiba, datanglah Bunda, jangan berlambat untuk menghantar kami ke surga-Mu. Datanglah Bunda, jangan berlambat untuk menghantar kami ke surga-Mu. Ibu Bapak sekalian yang terkasih, dengan demikian selesailah rangkaian doa Rosario Cenacle kita pada pagi hari ini. Tetapi marilah kita tetap melanjutkan memandang Tuhan Yesus, menyembahnya dan mencintainya bersama Bunda Maria di hadapan Sakramen Maha Kudus melalui live streaming adorasi abadi Puspita ini. Kita akan awali adorasi pribadi kita masing-masing dengan nomor 13 halaman 27. Yesus, bersama Bunda Maria kami menyembah-Mu. Yesus, bersama Bunda Maria kami mencintai-Mu. Yesus, bersama Bunda Maria kami mencintai-Mu. Yesus, bersama Bunda Maria kami mencintai-Mu. Yesus, bersama Bunda Maria kami melakukan pemulihan. Yesus, berilah kami roh-Mu.